Silakan, Iya, Pak. Mas Muhammad Haji. Ya, terima kasih. Boleh Mas Ini dengar lantunan Kita dengar Al-Quran dulu, Mas. nah, Belum suara masuk poinnya, syahdu Mas. dan merdunya. Nanti Ustadz Rofi, saya ingin mengutip hadis nanti untuk syiarnya hadis saja. Jadi ini kan sudah terakhir, sudah bicara semua. Jadi saya hanya pertama mengingatkan bahwa kita harus sambut Ramadan ini dengan riang gembira, ya, tentu, dan bersyukur bahwa di Indonesia ini kita mengalami atau menikmati kemudahan beragama yang luar biasa. Karena itu menurut saya kemudahan beragama itu juga dalam hal pengeras suara ya. Karena itu menurut saya surat edaran Kementerian Agama ini tidak perlu dibesar-besarkan saya kira. Nanti saya akan sedikit cerita bahwa di negara-negara lain pun sebetulnya melakukan hal yang sama di negara-negara mayoritas muslim ya. Sekarang kalau kita bicara tentang hukum Islam misalnya, toa itu simple sebetulnya. Toa itu hukumnya apa sih? Tadi Kiai Marsudi sudah cerita bahwa toa itu ya hal baru. Hal yang baru dan itu adalah tradisi. Bukan Al-Quran, bukan perintah hadis. Ya. Artinya toa ini rukun Islam juga bukan, syarat sah sholat juga bukan, sunnah juga bahkan bukan. Tetapi pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Untuk membantu menyampaikan azan itu toa bisa menjadi sunnah. Ya, tapi dalam konteks syiarnya bagaimana? Nah, dalam konteks itu tadi, syiar itu kan salah satunya azan. Dalam konteks untuk menyampaikan azan supaya terdengar lebih luas itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika sudah masuk pada ranah mengganggu kenyamanan orang lain ya, orang lain ini bisa orang lain yang ada di dalam masjid. Misalnya di dalam masjid itu kan ada orang lagi sholat, ada orang yang lain yang membaca Al-Quran misalnya, tapi karena ada orang membaca Al-Quran dengan pengeras suara sehingga itu akan mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid sendiri, orang yang sedang membaca Al-Quran, begitu juga orang yang ada di sekitar masjid yang kondisinya bermacam-macam. Ada orang tua, ada anak kecil, saya punya anak kecil, jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu kalau ada kebisingan itu juga tentu mengganggu, ada orang sakit dan seterusnya. Jadi ini saya kira yang pertama harus kita ingat adalah pada tinjauan hukum ini saya kira. Nah tinggal disesuaikan dengan konteksnya seperti tadi disampaikan Kiai Marsudi juga bahwa konteksnya seperti apa, apakah ada kerelaan masyarakat di situ, misalnya siang hari itu saya kira bisa diterima ya, apalagi dalam konteks Ramadan orang tadarusan siang hari ya, saya kira masih bisa diterima lah oleh masyarakat gitu. Beda lagi kasusnya kalau misalnya itu diputar jam 3 pagi, tetapi itu banyak yang melakukan jam 3 pagi dan sudah memutar katakan ayat Al-Quran itu banyak itu. Dan perlu diingat bahwa edaran ini juga bukan khusus untuk Ramadan, tapi kan sejarahnya panjang ya. Sejarahnya panjang dari mulai kalau di Indonesia sendiri tahun 78, terus kemudian 2018 MUI juga membahas kalau tidak salah pakai di Munas tahun 2021, kemudian keluar surat edaran Menak nomor 5 tahun 2022 sampai dengan surat edaran nomor 1 2024 ini. Jadi saya kira itu ya. Untuk azan sendiri itu misalnya azan itu kan untuk memanggil orang sholat, memang keras. Tapi aturan dalam Islam iqomah itu pelan. Itu. Karena memang yang keras itu ya azan itu. Untuk memanggil orang ke masjid itu dengan azan. Itu. Nah selain kita juga penting saya kira mengingat untuk menjaga kenyamanan terhadap Islam. Saya tidak sepenuhnya sepakat dengan Bang Ade Armando tadi, tetapi kita juga penting menjaga kenyamanan terhadap Islam itu. Bukan berarti ketika berdasarkan atas nama ayat Al-Quran kita kemudian bebas membuat atau berbuat arogan. Nabi dulu pernah menegur sahabat, namanya Mu'adz bin Jabal, mengimami sholat subuh dengan membaca di rakaat pertama surat Al-Baqarah dan di rakaat kedua surat An-Nisa. Itu Nabi sangat marah sekali. Bahkan Mu'adz bercerita bahwa saya tidak pernah dimarahi oleh Nabi seperti marahnya Nabi pada saat itu. Nabi bilang bahwa di antara kalian itu ada orang yang membuat manusia itu lari dari agama. Inna minkum munafirin, kata Nabi. Inna minkum munafirin. Bahkan Nabi bilang afattanun anta ya Mu'adz, diulang terus berkali-kali. Artinya tidak berarti atas nama Al-Quran kemudian kita bebas melakukan arogansi apapun. Kalau tadi Bang Mustafa itu cerita ada orang masuk Islam karena mendengar lantunan azan, kebetulan suaranya enak. Bagaimana kalau suaranya tidak enak? Tetapi begini, bukan hanya itu, bahkan yang masuk Islam ada, tetapi
betapa banyak orang yang terganggu di luar itu. Kalau kasus protes itu kan sudah juga banyak lah. Dan di Timur Tengah ini, saya cerita sedikit di Timur Tengah untuk membandingkan bahwa kebijakan pemerintah kita ini ya sudah dengan pertimbangan. Di Timur Tengah itu begini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir, pernah menyebut bahwa fenomena pengeras suara di masjid ini sebagai ghawghaiyatut tadayun, ghawghaiyatut tadayun. Jadi beliau mengatakan bahwa itu kekisruhan dalam agama. Ini yang bilang ulama besar, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang juga sering menjadi rujukannya Muhammadiyah. Nah, bahkan di situ tertulis bahwa tahawwal adzan min khatifin lil qulub ila munaffirin lin nufus. Adzan itu bahkan hari ini bisa menjadi yang tadinya untuk menyentuh hati, bisa membuat orang itu justru merasa terganggu. Ini kalimatnya ulama ya. Kalau nggak ngomong Menteri Agama, silahkan. Tapi ini agak-agak fatal kalau orang yang misinterpretasi dengan betul. Makanya kita kan tersebut harus menenangkan masyarakat bahwa masalahnya ini bukan tentang anti Islam atau apapun. Ini kan Nabi dulu juga begini ya, mengingatkan. Ini saya ngutip hadis. Nabi dulu mengatakan begini, bahwa innakullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati au fis sholati. Artinya bahwa kalian itu sedang bermunajat dengan Tuhan yang Maha mendengar. Jadi kamu jangan sampai karena suara kerasmu itu menyakiti sebagian dari kalian sendiri. Dan jangan keraskan suaramu pada saat membaca Al-Quran atau pada saat sholat. Nah, di luar negeri ini sebetulnya lebih ekstrim. Ini luar negerinya bukan cerita negara non-muslim, ini negara Islam. Di Uni Emirat Arab sejak tahun 2004 itu dilakukan sentralisasi azan. Di Uni Emirat itu ada 1.500-an masjid, azannya satu. Masjid-masjid itu dilarang melaksanakan azan. Hanya satu masjid untuk keteraturan. Suriah 2007 mengadopsi kebijakan ini, Palestina 2016, Yordan 2017, Mesir 2019, Saudi 2021. Artinya negara-negara Timur Tengah Muslim, mayoritas Muslim sudah mengatur masalah kebijakan seperti ini. Jadi saya kira ini butuh kebijaksanaan kita. Saya kira pemerintah harus bijak, tidak boleh mengintervensi terlalu dalam. Kalau memang konteksnya masyarakatnya bisa menerima, silahkan. Saya kira. Artinya jangan dipukul rata, sekali lagi. Betul. Sama dengan tadi. Jangan juga kita sampai menghilangkan atmosfer Ramadan. Nah itu dia poinnya. Jangan sampai itu hilang ya. Saya juga termasuk yang sering khotmil Quran menggunakan speaker luar ya gitu. Saya itu termasuk yang menggunakan. Dan tadi katanya ada yang mau nyontohin. Boleh dicontohin nggak itu? Tadi Gus Rofi atau Mas Najib tadi? Ya. Mau mencontohkan 1-2 potong ayat. Jadi terus kemudian sini saya tambahin sedikit yang soal kekhawatiran Bang Novel. Ya. Di surat edaran nomor 5 tahun 2022 di poin 5 itu tertulis di situ, apabila jamaah masjidnya meluber keluar maka diperbolehkan menggunakan speaker luar. Artinya masing-masing kita saya kira harus bijaksana, pemerintah harus bijaksana, tidak boleh terlalu intervensi terlalu mendalam juga dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Masyarakat kita juga saya kira harus bijak menggunakan speaker ini. Jangan sampai yang di luar tadi, di luar azan itu malah mengganggu dan itu justru hukumnya bisa haram gitu. Misalnya ada kadang-kadang ada masjid yang gabung dengan sekolah, kemudian instruksi sekolah itu disampaikan melalui speaker luar sehingga itu sangat mengganggu gitu. Jadi kembalilah pada soal kebijaksanaan itu saya kira. Gus Rofi. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan negara ini kan melalui Menteri Agama kan hanya menghimbau. Jadi pinter-pinternya tokoh-tokoh lah untuk bagaimana kalau misalnya ada suatu daerah yang mana di situ memang seneng dengan suara luar maupun suara dalam, ya silakan pakai itu. Tetapi kalau misalnya ada di tempat tertentu misalnya hanya membutuhkan suara dalam aja mereka sudah merasa terpanggil, ya juga seperti itu juga. Gitu. Sorry, nambahkan satu lagi Gus Rofi. Ini yang jadi kontroversi kan ada yang menyamakan antara azan ini dengan dangdutan. Kenapa dangdutan dibebaskan sampai jam 2 malam? Saya kira ini analogi yang salah ya. Kalau dangdutan tuh nggak harus diatur, itu sudah jelas hukum dangdutan tuh apa udah jelas, nggak perlu diatur. Sama seperti orang ini minuman keras, nggak perlu Menteri Agama ngatur. Kalau minuman keras setengah aja, setengah gelas, nggak perlu diatur. Tapi azan itu ibadah.
Itu sehingga bagian dari agama dan Apa yang penyampaian menyamakan agama itu masalah ada Pak Miftah kan? Oh, Agama. nggak usah diikuti lah kalau itu. Agama itu keindahan dan harus disampaikan dengan cara yang Pak Kiai. Inti daripada aturan, intinya ini adalah untuk menjaga kemaslahatan. Itu. Lah, menjaga kemaslahatan di sisi mana? Aturan itu adalah untuk kemaslahatan kalau bisa al-jam'u baina maslahataini. Antara dua kemaslahatan. Maslahatul amah untuk publik tidak terganggu, baik. Wa maslahatul khosoh maslahatul fardiyah. Dan kemaslahatan untuk individu-individu. Individunya terjaga, publiknya, masyarakat mayoritas di situ terjaga. Yang bikin aturan ini juga terjaga karena pada dasarnya ad-daulah ta'ni an-nidham wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Ini konteksnya jelas. Bahwa bernegara berbangsa ini adalah untuk ngikutin aturan. Kalau tidak ada aturan pasti fawdo. Kocar kacir nggak jelas itu. Lalu tapi aturannya yang maslahah lil amah wa maslahah lil khosoh. Bisa diterima untuk publik dan bisa diterima untuk individu-individu. Itu Luar biasa. Saya tak ingin tahun depan ada pembahasan ini lagi. Sekarang tinggal implementasi saja. Dulu itu juga ada selain ini dibahas tuh air wudhu. Kita udah nyaman wudhu tiap hari, tiba-tiba kebanyakan kalau air wudhu untuk wudhu duhur itu airnya kebanyakan. Ada yang usul untuk dibahas di Kementerian Agama. Terlalu lebay gitu. Sudahlah yang gak penting-penting. Tapi soal dangdut tadi memang saya setuju Miftah lah kalau dangdut. Dangdut itu maksudnya bukan ibadah, tapi justru itu yang harus diatur. Karena terlalu bebas, mengganggu orang tidur. Kan gitu kan tadi kan soal mengganggu aja kan sebenarnya kan. Nggak ada pahala-pahala tapi itu mengganggu. Maka itu hanya budaya, tolong diatur juga lah. Bukan Menteri Agama yang ngatur. Yang kementerian yang lain, ini salah pahamnya kan jadi kayak Menteri Agama yang harus ngatur kan, bukan. Mungkin Mas Sandiaga Uno lah yang ngatur itu. Dangdutan sampai jam 9 malam sampai jam subuh. Ini konteksnya beda ya Pak? Iya, tapi maksud saya kita belajar semuanya. Ini kita udah dewasa semua, sudahlah ini jangan ada tradisi pembahasan ini lagi. Kita sudah dewasa semua dan nggak ada lagi bahas-bahas tentang adzan. Nanti tahun depan sudah yang penting tadi loh, pembelanjaan tadi diadain supaya mereka udah punya sound system baru gitu. Ya. Singkat, Bang Novel, singkat saja. Baik, jadi jelas fokus malam ini jadi dengan SE Surat Edaran nomor 1 tahun 2024. Artinya memang ada tadi Surat Edaran nomor 5 tahun 2022. Sebenarnya itu sudah paham. Nah, masyarakat yang sudah paham yang selama ini mereka jalanin baik tahun 1978, baik yang tahun 2018, baik 2022, mereka sudah paham. Artinya selama ini boleh dikatakan tidak pernah ada masalah. Justru dengan satu ini walaupun edaran ini menjadi masalah. Enggak semua yang namanya masyarakat umat Islam itu ngerti yang mana dilarang, yang mana surat edaran, yang mana harus dilakukan. Konteksnya himbauan kalau ini surat Konteksnya edaran. himbauan. Ya. Cuman saya langsung dengan ada surat himbauan ini yang biasa setelah sholat taraweh yang mau tadarus itu bertanya. Ini berbahaya gak? Apa ditangkap nih gitu ya? Seperti ini. Kan nggak ada di dalam situ ya. Karena nggak ngerti masyarakat. Baik. Karena sudah begitu rame sehingga menimbulkan ketakutan buat masyarakat. Semoga Mau malam ibadah hari ini kok makin jelas ya. akan diawas-awasin. Bang Novel. Mau ibadah ini kok dibatas-batasin gitu. Baik, Bang Novel. Padahal itu yang seperti biasanya. Ini Gus Rofi request katanya mau 1 ayat menyumbangkan suara silakan. yang ngaji. Nah, ini. Bulan suci Ramadan. Semoga cerahkan kami Gus, cerahkan kami. 1 ayat ya Gus ya. Sambung ayat. Bismillah. Kalau bisa Mas mohon maaf baca Qurannya jangan pakai speaker. Astagfirullahaladzim. Ini audio harus kita Di nyalakan. dalam. Speaker dalam Bang, speaker Silakan. dalam. Intinya itu hanya urusan
SE nomor 1 tahun 2024, bukan ke yang lain. Jadi kalau tadi saya membahas azan mubazir, udah terlalu Baik, Bang Novel. kemana-mana lari. Ya. Ini kita fokus. Gus Rofi. Fokus. Silakan Gus Rofi. Ya. Silakan Gus Rofi. Kalau tadarus cocok. Kemudian Nah. juga kalau masalah sholat tarawih pakai pengeras suara cocok. Ya, Maka siap. pengeras suara ini gunanya untuk apa? Biar bisa mendengarkan secara maksimal. Langsung saja kita dengarkan kalau gitu. prakteknya Silakan, Gus. pakai speaker enak apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an akhwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Masya Allah luar biasa. Tadarus ya. Kan kalau di ujung catatan demokrasi yang dilantunkan ada surat, bukan urat kan. Biasanya Nah, kita urat jangan, debat kalau terus gitu ya. ya. Malam hari luar biasa. Terima Catatan kasih banyak, Gus demokrasi Rofi. akan segera kembali. Sesaat lagi Maria ya. Silakan Pak Kiai Sumarno Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bima syiatillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan Ramadan di hari pertama. Khususnya yang mengikuti Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah. Dan juga kepada saudara kita yang kemarin sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita pun mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Saudara-saudara, para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, Ramadan mengajarkan kita bagaimana memiliki sikap demokratis. Apabila ada perbedaan pemahaman di dalam pandangan kehidupan kita, Ramadan sudah mengajarkan bagaimana kita memiliki jiwa yang harus bisa menghilangkan egoisme. Kebijakan Ramadan yang dilahirkan oleh aturan pemerintah adalah kebijakan yang kurang bijak. Saya katakan kebijakan yang kurang bijak. Ini hak kita berbicara. Sebab lahirnya kemerdekaan Indonesia tidak lepas dengan syiar agama. Adapun pemahaman aturan pemerintah itu adalah bukan aturan, hanya sekedar anjuran dan imbauan. Dan imbauan itu harus lengkap, jangan sepotong-sepotong. Artinya adalah penggunaan speaker untuk syiar agama bagus. Tapi lebih bagus diatur bagaimana cara penggunaannya. Itu yang harus disampaikan. Sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat. Saya jangankan yang terjadi kemarin-kemarin. Sampai tadi saya mau berangkat. Murid saya nanya, Kiai bagaimana kalau saya pakai speaker? Saya bilang pakai speaker. Kalau kau tidak pakai speaker, bagaimana orang di belakang akan dengar? Indonesia bukan Kairo. Indonesia bukan Irak. Indonesia bukan Saudi Arabia. Lahirnya Islam dibawa ke Indonesia melalui kultur daripada orang-orang para alim ulama dan para wali yang arif dan bijak. Jadi bukan Islam itu memberantas kultur, harus sadar. Islam justru membangun kultur. Dan sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita, ketika kita membangun toleransi umat beragama, ingat, toleransi sesama umat beragama bukan memberangus syiar agama. Silakan orang Kristen, saudara-saudara kita semua, yang mereka pada waktu Natal kan siarkan agama mereka. Kita pun juga demikian. Kita harus mensiarkan agama kita. Saya nggak perlukan sudutkan ayatnya semua. Yang jelas sudah Allah katakan, fa inna min taqwal qulub. Buat siapa? Yang berani mensiarkan agama Allah. Tentu syiar ada aturannya. Jangan syiar asal agama saja. Tapi aturan beragama yang kita tunjukkan. Bagaimana cara agama yang baik. Bagaimana menghidupkan agama yang betul-betul harmonis. Bagaimana menghidupkan agama yang sesuai dengan kaidah agama. Mudah-mudahan bisa dipahami semua di dalam Ramadan. Jangan melahirkan polemik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumarido wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno.
kemudian Gus Rofi, Mas Muhammad Najih, terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak Kiai Masudi, terima kasih Bang Nahra, terima kasih Bang Novel, terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Pemirsa, semoga ibadah bulan suci Ramadan kali ini berjalan dengan lancar. Kita usung gitu ya ukhuwah Islamiyah dalam Ramadan kali ini. Saya Maria Sekar pamit. Dan saya Andrew Mercury, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.